Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini Mamat mau sharing materi mengenai jumlah riman. Nah, nanti di akhir kita bakalan ngerjain salah satu soal latihan jumlah riman menggunakan Maple. Nah, di sini ada sebuah grafik fungsi f kuadrat yang dibatasi oleh sumbu X serta garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, gimana sih caranya kita nyari luas di bawah kurvanya? Nah, salah satu cara untuk nyari luas di bawah kurvanya yaitu dengan mendekati menggunakan luas persegi panjang, yaitu panjang yang dikalikan dengan lebar. Nah, biar lebih akurat, kita dapat memotong-motong daerah tersebut secara membujur dengan panjang tertentu sesuai dengan nilai-nilai X yang kita pilih, dan lebarnya disesuaikan dengan nilai fungsi pada bagian tersebut. Semakin kecil panjang yang kita buat, tentu nilai total luas yang didapatkan akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Nah, jadi kita dapat membuat persegi-persegi panjang seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan. Semakin banyak persegi panjangnya, maka akan mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, jadi apa sih jumlah riman itu? Nah, jumlah riman merupakan jumlah persegi panjang yang didapat melalui cara tadi. Jadi nggak masalah titik mana yang dipilih, apakah maksimum atau minimum atau random sekalipun, disebut sebagai jumlah riman. Nah, jumlah riman menggunakan Maple. Jadi, kita di sini akan membahas satu soal mengenai jumlah riman menggunakan Maple. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal yaitu formulasikanlah jumlah riman untuk menghitung luas di daerah di samping. Gunakan N sama dengan 10, 20, 40, 80, 160, dan 360 untuk mendekati luas sebenarnya. Bandingkanlah hasil yang didapat jika dipilih posisi titik X yang berbeda. Nah, kita buka dulu Maple-nya. Setelah kita buka Maple-nya, kita bisa langsung mengerjakannya menggunakan tools. Nah, di sini ada fungsi tools. Terus di sini ada tutor. Kita menggunakan fungsi tutor, lalu kalkulus single variable, lalu kita gunakan Riemann sums. Nah, kita menggunakan Riemann sums hingga keluar pop-up seperti ini. Lalu kita substitusikan nilai fungsi fx-nya pada kolom fx di sini. Nah, di sini kita substitusikan nilai x min 2. 2 min x. Nah, dengan nilai x yang dibatasinya itu 0 hingga 2. Nah, di sini pertama-tama kita menggunakan N sama dengan 10, jadi langsung aja substitusiin 10, lalu di sini kita bisa pilih metode apa yang akan kita gunakan untuk menghitung Riemann sums-nya. Di sini ada upper, di sini ada lower, ada random, left, midpoint, and right. Nah, untuk menghitungnya juga kita bisa untuk mengkomparasi atau membandingkan nilai-nilainya juga kita bisa menggunakan compare. Nah, kita coba untuk midpoint. Nah, untuk midpoint displaynya itu seperti ini dengan aproksimasi areanya itu 2 atau nilai Riemann sums-nya itu 2. Coba kita menggunakan upper. Nah, kalau menggunakan upper, nilai Riemann sums-nya itu 2,2. Menggunakan left, 2,2 juga. Menggunakan lower, 1,8. Menggunakan random. Kalau random itu nilai X-nya itu nanti ditentuinnya oleh sistem atau Maple-nya itu sendiri. Itu 2,3. Right itu 1,8.
Atau untuk membandingkannya itu kita bisa langsung klik compare. Nah, di sini ada perbandingan atau komparasi nilai aproksimasi Riemann sums dengan beberapa metode yang udah kita coba tadi. Nah, langsung kita close. Nah, untuk jumlah Riemann menggunakan N10 pada soal yang tadi itu seperti ini. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan N sama dengan 20. Kita kembali lagi ke tools, lalu tutor, lalu single variable, lalu Riemann sums. Nah, lalu di sini kita substitusikan juga nilai fungsinya, yaitu 2 min x dengan a sama dengan 0 dan b sama dengan 2. Nah, di sini n-nya kita ubah yang asalnya 10 itu jadi 20. Display. Nah, terlihat ya jumlah kotak-kotaknya lebih padat karena n-nya juga kita 20. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan metode-metode yang diinginkan. Ada left, ada lower, atau nilai Riemann sums yang lebih kecil, ada upper, atau nilai Riemann sums yang maksimal yang lebih besar, atau midpoint, gitu. Di sini ada komparasinya juga. Nah, lalu di sini kita langsung mengerjakan lagi untuk n sama dengan 40. Nah, kita substitusikan lagi 2 min x untuk soalnya dengan batas 0 sampai 2 dengan n 40. Nah, untuk n 40 berarti jumlah persegi panjang pada bagian luas bawahnya juga lebih banyak gitu. Nah, kita menggunakan upper. Nah, terlihat ya dari nilai Riemann sum-nya itu lebih mendekati nilai sebenarnya apabila dibandingkan dengan n sama dengan 10, n sama dengan 20. Upper-nya itu nilainya semakin kecil karena dia semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Kita close. Lalu kita menggunakan n sama dengan 80. Substitusikan 2 min x dengan a0 batas 0 hingga 2 dengan n sama dengan 80. Nah, ini semakin banyak lagi persegi panjangnya. Coba kita lihat nilai uppernya. Nilai uppernya itu semakin kecil daripada sebelumnya. Sedangkan nilai lowernya itu semakin besar daripada sebelumnya, yang artinya semakin mendekati nilai jumlah Riemann sum yang sebenarnya. Sini ada komparasinya juga. Nah, selanjutnya akan menggunakan nilai n 160. Ke tools, lalu tutor, single variable, dan Riemann sums. Dengan fungsi 2 min x dan batas 0 hingga 2 dengan n 160. Nah, terlihat bahkan sudah sudah bentuknya udah bukan persegi panjang lagi, ini kayak rata, tapi sebenarnya dari atas garisnya itu di sini ada kayak permukaan yang enggak rata itu ya, karena ujung persegi panjangnya itu. Nah, coba kita lihat lagi uppernya. Nah, jumlah uppernya juga nilai Riemann sums menggunakan upper juga sudah semakin kecil, yang artinya sudah semakin mendekati nilai aslinya. Lowernya juga udah semakin besar. Nah, ini sudah semakin mendekati nilai aslinya. Komparasinya ini. Lalu selanjutnya dengan n sama dengan 360.
2 min X dengan A sama dengan 0 dan B sama dengan 2, N-nya 320. Nah, di sini dari yang tadi, yang N sama dengan 160, hasilnya itu jauh lebih padat si persegi panjangnya. Nah, coba kita lihat yang upper. Nah, di sini nilainya juga udah jauh lebih kecil, nilai uppernya, artinya itu udah sangat semakin dekat dengan nilai aslinya. Begitu. Di sini kita bisa langsung komparasikan aja, bandingkan nilai-nilainya, sudah semakin mendekati hasil aslinya. Tidak sejauh apabila N sama dengan 10 tadi. Nah, bandingkanlah hasil yang didapat jika dipilih posisi titik X yang berbeda. Nah, sekarang kita coba bandingkan gambar grafiknya dari tiap N yang berbeda. Nah, apabila menggunakan N sama dengan 10, kita masih bisa melihat dengan jelas si persegi panjang dan ruang ruang-ruang kosong yang ada di bawah daerahnya, juga ujung-ujung persegi panjang yang melewati batas grafiknya. Nah, di sini itu tadi jumlah upper menggunakan Riemann sum menggunakan upper itu jumlahnya itu atau hasilnya itu jauh dengan yang lower gitu. Jadi kurang mendekati nilai aslinya. Nah, menggunakan N sama dengan 20, dia masih terlihat jelas sih bentuk persegi panjangnya. Nah, ini udah mulai mengecil sih nilai upper, nilai lower, left, right, dan sebagainya, yang artinya udah mulai mendekati nilai aslinya. Nah, untuk yang ketiga juga sama. Di sini semakin banyak jumlah persegi panjangnya, maka di sini nilainya juga udah semakin mendekati nilai aslinya. Lalu di sini ada yang N sama dengan 80. Di sini sudah mulai persegi panjangnya masih kelihatan walaupun udah mulai mengecil. Di sini juga sudah mulai mendekati nilai aslinya. Lalu di sini ada N sama dengan 160. Walaupun seperti udah samar-samar persegi panjangnya, tapi di sini masih agak sedikit kelihatan kalau ada daerah-daerah yang sedikit melebihi grafiknya. Nah, di sini N sama dengan 320. Nah, yang artinya di sini sudah mulai samar, tidak terlihat bentuk si persegi panjang yang digunakan untuk menghitung luas di bawah garis ini. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kita dapat menggunakan tools tutor seperti tadi, tools tutor kalkulus hingga variabel, lalu Riemann sum selalu menginput fungsi serta batas dan juga jumlah N yang ditanyakan atau yang diinginkan pada kolom yang tersedia. Kita juga dapat memanfaatkan cara-cara untuk menghitung Riemann sums, apakah akan menggunakan lower, atau menggunakan upper, random, left, midpoint, and right. Selain itu juga kita dapat membandingkan hasil dari aproksimasi area atau aproksimasi atau nilai Riemann sum-nya dengan berbagai metode di compare ini, di menu compare. Seperti itu. Mudah-mudahan dari apa yang udah Mamat sampaikan ini bisa dimengerti. Sekian dari Mamat kali ini. Sampai ketemu di Mamat bahas soal selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.